Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kota Bengkulu akan melaksanakan praktek coaching. Saya Haris Agustian sebagai observer. Saya Hendra Gunawan sebagai coach. Dan saya Mega Sari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Pak Hendra, saya mau curhat nih, kira-kira ada waktu nggak ya Pak hari ini? Ya, boleh Bu. Kebetulan saya tidak ada jam juga, saya sedang kosong sekarang. Apa nih Bu yang bisa saya bantu gitu? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak Hendra sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Gini Pak, waktu saya ngajar di kelas 10 IPA 4 nih, sudah berapa kali pertemuan nih Pak ngajar kimia. Ada satu siswa itu yang dia pas waktu belajarnya itu hanya nyoret-nyoret buku aja, gambar-gambar Pak. Sudah saya tegur, tapi siswanya minggir-minggir aja. Bingung saya, apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini Pak? Jadi kira-kira menurut Bu Mega, berarti anak ini butuh layanan khusus gitu ya dalam pembelajarannya? Iya, kayaknya seperti itu Pak. Tapi saya bingung gimana caranya, karena udah saya tegur waktu ada dalam kelas, ayo anak kamu itu dulu, belajar dulu serius gitu. Karena dia ini kan sering meninggalkan kelas Pak, karena dia latihan band, ikut lomba band, seperti itu Pak. Oh, baik. Jadi coba kita identifikasi ya Bu Mega ya. Kira-kira menurut Bu Mega, apa sih yang menjadi penyebab anak ini sehingga berbuat seperti itu? Coba diingat-ingat lagi deh. Kalau menurut saya Pak, siswa ini wajar sih melakukan kayak gitu. Mungkin kalau yang saya tangkap nih salah satunya karena dia ini kan sering nggak masuk nih pelajaran kimia hari ini ada. Izin gitu ya? Iya, sering pergi karena lomba tadi Pak. Nah, karena jarang masuk, tadi pas begitu dia masuk kan materi minggu lalu dia nggak ada nih, jadi sering putus-putus materinya sehingga dia tidak mengerti Pak, seperti itu. Jadi walaupun dia tidak masuk, dia juga tidak berusaha mencari ketertinggalan dia waktu minggu lalu itu. Nah, pas dia masuk di hari yang dia nggak ikut lomba, masuk pelajaran kimia, dia jadi nggak ngerti, males, karena nggak ngerti dari ujungnya tadi, dia jadi malas Pak, jadi dia kerjanya coret-coret aja. Itu yang saya tangkap dari anak ini Pak. Berarti kira-kira penyebabnya ini karena pembelajaran yang terputus karena dia minta izin tadi gitu kan Bu ya? Iya Pak, kalau menurut saya juga begitu Pak. Nah, kira-kira apa nih? Ada nggak terpikir ide dari Ibu untuk menyelesaikan masalah dari pembelajaran terputus ini? Kalau menurut saya itu udah negur sudah ya Pak ya, sudah saya tegur, siswanya udah berkali-kali. Nah, rencana saya itu saya mau panggil orang tuanya dulu Pak untuk dikomunikasikan tentang masalah anak ini. Karena anak ini di dalam kelas dia juga suka keliling-keliling Pak, keliling-keliling ke meja temannya sambil nyanyi-nyanyi seperti itu. Oh, Gitu, jadi Pak. langkah awal yang dilakukan adalah memanggil orang tua. Rencana saya seperti itu Pak. Terhadap anaknya sendiri bagaimana Bu? Kalau lihat dari anaknya tersebut suka jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi, mungkin memang gaya belajar anak ini berbeda ya Pak. Mungkin gaya belajarnya kinestetik seperti itu ya Pak. Iya, baik. Berarti setelah memanggil orang tua, setelah berkomunikasi dengan anak, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Mega terhadap proses berikutnya? Kalau begitu saya akan mencoba memberikan model pembelajaran tersendiri untuk anak ini. Misalnya menggunakan media belajar yang sesuai dengan anak ini, mungkin seperti itu Pak. Menyesuaikan dengan gaya belajar siswa ini yang kinestetik tersebut. Karena dia mempunyai keterampilan kinestetik yang cukup bagus ya Pak? Kira-kira begitu gimana Pak? Ya nggak apa-apa, silakan dilanjutkan saya kira asal perencanaan dengan matang. Kemudian Bu Mega gini, setelah proses itu berjalan, apa sih harapan Ibu terhadap anak tersebut? Harapan saya siswa ini dapat belajar kimia lebih serius sehingga nanti nilainya juga lebih baik seperti itu Pak, ada peningkatan nilainya di mata pelajaran kimia Pak. Oh iya, saya kira rencana Bu Mega cukup bagus. Mari kita matangkan rencana ini. Nah, Bu Mega, misalnya harapan itu kan
tidak akan tercapai kalau tidak kita rencanakan dengan baik. Mm. Nah, kira-kira apa rencana besar yang akan Ibu Mega lakukan agar harapan Ibu tadi itu tercapai? Rencana saya tadi yang itu Pak, yang pertama tadi saya akan komunikasi dengan orang tuanya, kemudian memotivasi lagi siswa. Yang ketiga saya akan menyediakan media belajar khusus untuk siswa ini karena dia gaya belajar kinestetik yang berbeda dengan teman-temannya di dalam kelas tersebut. Kemudian saya akan mengevaluasi lagi kalau sudah saya melakukan kegiatan terhadap siswa ini, saya evaluasi lagi apakah hal tersebut ada kendala lagi atau ada hal yang harus saya perbaiki, seperti itu Pak. Itu menurut rencana saya Pak. Iya, oh bagus sekali Bu Mega itu rencananya. Saya berharap sebenarnya rencana itu berjalan dan harapan Bu Mega dapat tercapai. Setiap rencana, harapan yang akan kita capai berhasil itu kita harus mempunyai sebuah komitmen nyata. Kira-kira apa komitmen Bu Mega terhadap proses ini Bu Mega, supaya Bu Mega berhasil dengan rencananya? Komitmen saya ya saya akan mencoba terus Pak, seperti itu, akan mencoba terus agar siswa ini tidak lagi hanya mencoret-coret buku kalau di pelajaran kimia Pak yang saya sampaikan, seperti itu. Dan gaya belajarnya bagaimana? Ya, dan gaya belajar yang tadi akan saya penuhi seperti itu. Jadi saya akan mencoba memenuhi gaya belajar siswa tersebut. Secara kinestetik ya? Iya, secara kinestetik. Bagus sekali. Kapan kira-kira aksi ini akan dimulai dilaksanakan? Rencana saya secepatnya Pak. Mudah-mudahan dalam minggu depan saya sudah bisa melakukannya kepada anak ini. Baik, Bu Mega, segera dilaksanakan karena rencana tanpa aksi itu sering dibilang omong kosong. Semoga lancar ya Bu Mega. Iya. Doakan saya ya Pak, saya bisa melakukannya sehingga anak ini nanti juga bisa berhasil di pelajaran kimianya Pak. Baik, sama-sama Bu Mega. Saya senang bisa berbagi dengan Bu Mega. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya sehingga saya tidak buntu lagi Pak. Tadi saya agak ragu seperti itu karena anak ini udah ditegur tapi seperti itu gitu. Tapi setelah berbicara dengan Pak Hendra pada hari ini saya menjadi lega dan saya yakin saya bisa menjalankan rencana saya ini Pak. Sama-sama Bu Mega, semoga lancar ya prosesnya. Terima kasih ya Pak. Demikianlah praktik coaching kami hari ini. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada penonton. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.